Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Novala Kiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang oil, fat, and oleochemical based ingredients. Saya salah satu anggota dari kelompoknya Saskia Indra Mawarni. Di sini saya akan membahas beberapa topik dari oil dan fat. Topik pertama mengenai definisi, topik kedua tentang klasifikasi bahan berbasis, topik ketiga contoh material berdasarkan klasifikasi, dan topik keempat penanganan dan perubahan bahan saat dan pasca proses. Baik, masuk ke definisi. Dari minyak itu sendiri adalah asam karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida. Kebanyakan gliserida pada minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol, di mana ketika gugus OH dan gliserol diesterifikasi oleh asam lemak. Namun lemak sendiri merupakan zat yang sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Minyak dan lemak tidak larut di dalam air, tetapi larut pada pelarut organik nonpolar. Pelarut organik nonpolar yaitu meliputi ether, klorofrom, benzene, dan hidrokarbon. Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai pelarut bagi vitamin A, D, E, dan K. Berdasarkan struktur minyak dan lemak merupakan trigliserida, yaitu triester dari gliserol dengan asam lemak, atau merupakan asam karboksilat itu sendiri. Komponen dasar lemak diperoleh dari hasil hidrolisis lemak, minyak, maupun senyawa lipid lainnya. Asam lemak membentuk lemak dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C karbon, ada atau setidaknya ikatan rangkap, jumlah ikatan rangkap, serta letak ikatan rangkap. Pada fungsi lemak dalam tubuh ada beberapa. Salah satu pertama yaitu melindungi organ. Lemak dan minyak dapat melindungi tubuh organ dari kerusakan. Setelah itu sebagai bahan energi, lemak dan minyak sebagai sumber energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Setelah itu ada isolator. Lemak dan minyak bisa membuat tubuh menjadi hangat, seperti halnya ketika mengenakan pakaian yang tebal di musim dingin atau di musim hujan. Ada fungsi dan peran bahan berbasis minyak lemak pada aktivitas agroindustri, yaitu minyak kelapa sawit memiliki beberapa kriteria, yaitu memiliki tekstur lembut dan tidak berbau, sangat cocok digunakan pada coklat, selai coklat, dan margarin. Memiliki peran dalam pembentukan tekstur yang biasanya dipakai untuk membuat kue kering. Membuat mie mentah dapat dimasak dan dikeringkan serta disimpan dahulu. Biasanya digunakan pada mie instan. Setelah itu melembabkan dan membuat lembut dan halus. Digunakan pada industri sabun dan sampo. Setelah itu ada lemak bulu domba yang zat lanonin merupakan lemak berasal dari bulu domba yang biasanya digunakan untuk salep dan krim. Dan yang terakhir yaitu terdapat susu yang bisa digunakan untuk membuat mentega. Sifat lemak dan minyak meliputi tidak terlarut air. Lemak dan minyak larut pada pelarut polar.
Titik didih minyak lebih rendah daripada lemak. Pada temperatur kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Perbedaan titik cair dari lemak disebabkan karena perbedaan jumlah ikatan rangkap, panjang rantai karbon, bentuk cis atau trans yang terkandung di dalam asam lemak tidak jenuh. Zat warna pada minyak goreng terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alamiah dan warna dari hasil degradasi zat warna alamiah. Untuk sifat sifat kimia lemak dan minyak, yaitu lemak mengandung gugus alkil yang memiliki rantai karbon jenuh, sedangkan minyak mengandung gugus alkil yang memiliki rantai karbon tak jenuh. Minyak dapat bereaksi hidrogenasi atau adisi hidrogen sehingga diperoleh lemak jenuh. Asam lemak dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap bersifat padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh biasanya diperoleh dari lemak hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak samin, dan lemak babi. Asam lemak tak jenuh itu sendiri merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap dibedakan menjadi monounsaturated fatty acid atau bisa disebut MUFA, memiliki satu ikatan rangkap, dan polyunsaturated fatty acid atau disebut PUFA dengan satu atau lebih ikatan rangkap berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, dan lain-lainnya. Pada contoh material dari lemak jenuh atau lemak hewani, yaitu mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi yang bersumber dari hewani. Contoh dari lemak tak jenuh atau lemak nabati yaitu minyak zaitun, minyak nakola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, dan aneka kacang yang bersumber dari tumbuhan. Pada klasifikasi minyak berdasarkan sifat mengering, yaitu tipe minyak zaitun pada minyak tak kering atau non-drying oil, tipe minyak zaitun contohnya yaitu minyak zaitun, minyak buah persik, minyak kacang. Tipe minyak rape contoh minyak biji rape dan minyak mustard. Tipe minyak hewani yaitu minyak sapi. Setelah itu minyak setengah mengering atau semi drying oil, minyak yang mempunyai daya mengering yang lebih lambat, contohnya minyak biji kapas, minyak bunga matahari. Minyak nabati mengering atau drying oil, minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika kena oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental, dan membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Contohnya yaitu minyak kacang kedelai dan minyak biji karet. Pada klasifikasi berdasarkan sumbernya, minyak nabati, biji-biji palawija contohnya yaitu minyak jagung dan biji kapas. Kulit buah tanaman tahunan yaitu contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Setelah itu biji-biji tanaman tahunan yaitu kelapa, coklat, dan inti sawit. Sedangkan berasal dari hewan atau lemak hewani, susu hewan di peliharaan contoh lemak susu. Daging hewan peliharaan contohnya lemak sapi. Hasil laut contoh minyak ikan sardin dan minyak ikan paus. Untuk sumber lain yaitu minyak dari ragi dan kapang, minyak dari bakteri, dan minyak dari alga. Setelah itu klasifikasi berdasarkan kegunaannya.
Pada minyak mineral atau minyak bumi sebagai bahan bakar, minyak nabati atau hewani yaitu sebagai bahan makan bagi manusia. Minyak atsiri atau essential oil merupakan untuk obat-obatan. Minyak ini mudah menguap pada temperatur kamar sehingga disebut juga minyak terbang. Pada reaksi kerusakan lemak dan minyak, yaitu bisa dipengaruhi oleh hidrolisis. Hidrolisis sendiri adalah reaksi air dengan minyak atau lemak yang menyebabkan putusnya beberapa ikatan ester dari minyak atau lemak, sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Jika semakin banyak jumlah air, maka laju hidrolisis semakin cepat. Semakin tinggi suhu, maka semakin laju produk asam lemak bebas. Minyak jelantah yang sering diganti dengan minyak baru dapat memperendah laju pembentukan asam lemak bebas. Hidrolisis merupakan reaksi yang dilakukan untuk menjenuhkan ikatan rangkap pada asam lemak. Gas hidrolisis direaksikan secara langsung pada ikatan rangkap yang dituju dengan bantuan katalis nih dan panas. Pada hidrogenasi digunakan untuk mengkonversi minyak yang berbentuk cair hingga menjadi berbentuk semi padat atau padat untuk produk margarin, sabun, dan lain-lain. Pada reaksi hidrogenasi, semakin banyak ikatan rangkap, maka konsentrasi katalis semakin cepat laju hidrogenisasi. Untuk contohnya yaitu menggoreng tempe yang terdapat bumbunya, daging ikan yang sudah dimarinasi. Air termasuk kategori pelarut polar sehingga air mengikat hidrokarbon untuk membungkus rantai rangkap. Pada penggorengan ke-1 sudah terjadi perubahan secara signifikan. Ya, yang bisa dilihat yaitu perubahan pada warna tempe pada saat digoreng. Reaksi hidrogenasi. Yaitu reaksi oksidasi merupakan kerusakan yang disebabkan karena adanya oksigen akibat dari reaksi oksidasi, yaitu muncul bau tengik. Reaksi ini biasanya terjadi pada lemak tak jenuh. Selanjutnya polimerisasi, yaitu reaksi pada molekul-molekul minyak atau lemak yang kecil bergabung membentuk molekul yang lebih besar karena banyaknya ikatan tidak jenuh. Reaksi polimerisasi terjadi pada metode deep frying makanan. Faktor yang mempercepat reaksi polimerisasi yaitu suhu yang terlalu tinggi, adanya oksigen, penggunaan minyak berkualitas rendah, dan waktu pemanasan yang terlalu lama, sehingga mengakibatkan minyak menjadi kental dan terjadi kerusakan. Warna pada minyak. Warna pada minyak menunjukkan komponen kimia yang terdapat pada minyak, yaitu warna kuning identik dengan minyak goreng baru yang memiliki free fatty acid, yaitu FFA kurang dari 1%, warnanya kuning pucat dan terlihat bening. Setelah itu warna coklat terdapat pada minyak goreng kurang baik memiliki FFA 3%, warnanya coklat muda seperti air seduhan teh dan memiliki kekentalan sedang. Disebabkan oleh proses oksidasi menyebabkan perubahan warna, yaitu pemanasan yang dengan suhu tinggi. Minyak goreng sangat tidak baik dengan FFA lebih dari 10%. Warna coklat pekat, nyaris hitam seperti oli, biasanya memiliki aroma lebih menyengat atau tengik. Produksi industri olahan dari minyak atau produk turunan dari minyak dan lemak, yaitu untuk pangan ada coklat yang
minyak kelapa sawit memiliki tekstur yang lembut dan tidak berbau sehingga cocok digunakan pada coklat dan selai coklat, yaitu margarin yang terbuat dari minyak kelapa sawit yang memiliki peran istimewa bagi margarin dan mentega oles, yaitu mudah dioleskan pada roti panggang. Yaitu mentega yang membedakan mentega dengan margarin, yaitu mentega berasal dari hewan dan margarin berasal dari tumbuhan. Setelah itu kue kering dan mie instan. Untuk produk turunan dari farmasi atau kosmetik yaitu sabun, lipstik, sampo, dan salep. Untuk bahan bakar alternatif yaitu biodiesel. Setelah itu kita masuk ke oleokimia. Definisi sendiri dari oleokimia yaitu bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh hasil olahan oleokimia adalah mentega, sabun, dan minyak goreng. Oleokimia dapat diperbarui dan merupakan salah satu alternatif sumber energi masa depan. Selain itu, oleokimia adalah bahan kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak melalui proses splitting trigliserida atau triasilgliserol menjadi turunan asam-asam lemaknya dan gliserol. Proses tersebut dapat dilakukan secara kimia maupun enzimatis. Oleokimia sendiri memiliki keunggulan dari petrokimia ialah bahwa oleokimia produk yang terbarukan, biodegradable, lebih aman atau tidak beracun. Oleokimia dasar yang banyak diproduksi antara lain fatty acid, fatty alcohols, fatty methyl ester, fatty animes, dan gliserol. Oleokimia dasar tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi produk akhir yang mempunyai nilai lebih tinggi. Klasifikasi bahan berbasis oleokimia yaitu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang proses pengolahan gliserida yang berasal dari minyak dan lemak menjadi asam lemak dan gliserin serta turunan asam lemak baik dalam bentuk ester, amida, sulfat, sulfonat, alkohol, alkoksi maupun sabun. Asam lemak banyak digunakan dalam pembuatan sabun, produk-produk karet, kosmetika, lilin, dan bahan baku untuk produksi turunan amina asam lemak. Di sisi lain, aplikasi gliserol pada industri oleokimia juga sangat luas, yang digunakan pada produk kosmetika, farmasi, bahan peledak, serta monogliserida yang digunakan sebagai bahan pengemulsi. Hingga saat ini, umumnya sebagian produk oleokimia ini diaplikasikan sebagai surfaktan pada produk-produk kosmetika, toiletries, serta produk pencuci pembersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri secara tekstil, plastik, pertambangan, dan pengolahan limbah cair pabrik. Contoh material berdasarkan klasifikasi yaitu oleokimia dasar terdiri atas fatty acid, fatty ester, fatty alkohol, dan gliserol. Dari produk oleokimia dasar dengan proses lebih lanjut bisa didapatkan oleokimia derivates. Ya, setelah itu ada oleokimia derivates terdiri atas sabun, deterjen, dan beberapa jenis surfaktan dan emulsifier dan soap noodle dan lain-lain. Dan produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Penanganan dan perubahan bahan. Produksi oleokimia dasar yang telah dilakukan dalam industri adalah melalui proses termal, yaitu melalui proses pemecahan lemak atau fat splitting, esterifikasi, transesterifikasi, dan hidrogenasi. Alternatif lain untuk proses termal disebut adalah reaksi enzimatik yang dimanfaatkan enzim lipase dari mikroorganisme sebagai biokatalisator bagi reaksi penguraian minyak atau lemak menjadi gliserin asam lemak murni. Kemudian asam lemak hasil hidrolisis tersebut divaksinasi dengan cara destilasi. Diagram proses pembuatan oleokimia dari minyak sawit maupun inti sawit melalui proses splitting. Produksi fatty acid melibatkan treatment dengan asam fosfat untuk menghilangkan fosfatida
Umumnya untuk minyak inti sawit tidak memerlukan pre-treatment karena minyak tersebut relatif bersih. Namun untuk minyak sawit mentah atau CPO diperlukan hal tersebut. Proses pre-treatment untuk menghilangkan gum dan bahan padat pada lainnya. Selanjutnya, minyak dilakukan splitting dengan menggunakan demineralized water. Produk yang dihasilkan berupa campuran asam lemak dan gliserin sekitar 15%. Campuran asam lemak dan gliserin dimurnikan untuk menghilangkan warna gliserida, bahan tak bersabunkan, dan asam lemak yang berpolimer dengan cara destilasi atau pemisahan asam-asamnya dengan destilasi vaksinisasi. Ini pohon industri pada minyak sawit atau diagram proses penanganan minyak sawit. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.